Pemerintah lewat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pada Jumat, 27 Februari 2026, membantah tudingan bahwa anggaran pendidikan dipangkas, dan dialihkan ke program makan bergizi gratis atau MBG. Tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Ya, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu dalam 1 tahun saja sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Oke, ada 166 sekolah. Terkait sekolah terbengkalai, Teddy menyebut bahwa perbaikan sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di zaman Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, sekolah rusak itu direnovasi pemerintah pusat. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Oke, dengan total anggaran sekitar 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikbudristek. Teddy juga menjawab anggapan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan guru. Satu, mengenai guru honorer. Ya, saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan, guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Oke? Tapi, pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Oke? Dan tambahan ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Oke, menjadi 400.000. Jadi Anda bayangkan selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu menjadi 400.000. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non ASN, ya. Jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta. Oke. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah, pemerintah daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjukkan bukti catatan pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun untuk program MBG. Pemangkasan ini disahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan juga Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN 2026. Anggota DPR dari fraksi PDIP Esti Wijayanti, pada 25 Februari 2026 mengatakan, dari anggaran pendidikan 20% atau Rp769 triliun, dalam lampiran APBN 2026 secara jelas dinyatakan bahwa Badan Gizi Nasional menggunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun. Jadi posisinya di dalam besaran anggaran ini juga tetap 20% lebih sedikit saja. Jadi tidak kemudian postur anggaran pendidikan ditambah 223 lalu menjadi 30%, tidak. Tetapi ditambah dengan MBG yang oleh dikelola oleh BGN itu tetap dalam angka 20%. Artinya tidak menambah postur anggaran, tetapi yang memang itu harusnya dijatah atau bukan dijatah, dialokasikan betul untuk anggaran pendidikan. Secara otomatis dari pernyataan itu kan jelas bahwa anggaran MBG dari APBN memang digunakan, dari anggaran pendidikan memang digunakan untuk
MBG dari anggaran pendidikan. Esti Wijayanti menyebut MBG tepat bagi daerah tertinggal, terdepan, terluar. Selain itu, anggaran pendidikan seharusnya fokus untuk kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan.